kehilangan sosok seorang ayah. Tapi ketiga anak ini harus menerima sebuah kenyataan, ayah yang sangat dicintai dan disayanginya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ini, nak, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ini adalah saatul mustajabah, saat dimana doa kita diijabah, karena saat ini akan segera datang waktu zuhur. Itu adalah saatul mustajabah. Yuk sama-sama ibu, bapak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ayah-ayah kita, nak. Semoga ayah kita yang saat ini sudah berada di alam kuburnya, ayah saya dan ayah jamaah yang saat ini sudah berada dalam kuburnya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, untuk ayah kami ya Allah yang sudah berada di alam kuburnya, yang setiap datang hari raya Idul Fitri kami ingat kepada dia. Karena ketika terdengar suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapapun anak pasti yang diingat adalah sosok kedua orang tuanya, baik yang masih ada terlebih lagi yang sudah tiada. Lalu ketika datang hari raya Idul Fitri, ibu maaf, tangan siapa yang harus mereka cari? Tangan siapa yang mereka harus cium? Tubuh hangat siapa yang mereka peluk? Mereka hanya bisa berandai-andai ketika melihat teman-teman sebayanya berjalan ke masjid bersama dengan ayahnya. Mereka hanya bisa berandai-andai, ya Rabb, seandainya ayah saya masih hidup, mungkin hamba bisa ke masjid bersama bergandengan dengan ayah. Mungkin hamba bisa memakai pakaian baru pemberian ayah, memakan masakan yang enak, masakan dari seorang ibu. Tapi saat ini mereka sudah kembali kepada Engkau ya Allah. Dan yang mereka lakukan hanya apa, ibu? Bergegas berjalan menuju ke sebuah makam, duduk di samping batu nisan yang bertuliskan nama ayahnya. Apa yang mereka katakan? Ayah, saya kangen ayah, saya rindu, saya pengen peluk ayah, saya pengen cium tangan ayah. Itu mungkin gambaran hati mereka itu. Mari sama-sama di akhir muhasabah ini kita berdoa kepada Allah untuk ayah dan ibu kita. Yang pertama untuk ayah dan ibu kita yang sudah tiada, ya Allah. Di tengah panasnya terik matahari di tempat ini, ya Allah, kami memperingati kelahiran kekasih-Mu, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb, kami mohon dengan berkah maulid untuk kedua orang tua kami yang sudah berada di alam kuburnya. Jangan siksa ya Allah, jangan azab. Jadikanlah kuburnya rodoh ini yang jannah, aman daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Jadikanlah amal ibadahnya sahabat terbaik dalam kuburnya. Jangan siksa mereka ya Allah, karena mereka sudah tersiksa kehidupannya. Berat beban hidupnya mengasuh dan membesarkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika nanti Kau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin pertemukan kami kembali dengan kedua orang tua kami di dalam surga-Mu ya Allah. Kami rindu ya Rabb, rindu dengan kehangatan pelukannya, rindu dengan canda tawanya, rindu dengan senyuman manis di wajahnya menatap kami penuh dengan rasa cinta. Ya Rabb, untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, yang masih ada ya Allah, kami mohon melalui wasilah doa anak-anak yatim, melalui wasilah berkahnya maulid, kami mohon untuk kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya, panjangkan umurnya ya Rabb, kuatkan iman Islamnya, banyakin rezekinya ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah.
Karena mereka adalah orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Begitupun perjuangan seorang ayah, mencari nafkah berangkat pagi siang malam, kadang tak pulang, hujan kehujanan. Ya Allah, pernah kita berpikir di saat hujan lebat, ayah saya berteduh di mana? Ayah saya berada di mana? Terkadang seorang ayah walaupun badannya basah, baju celananya basah, dia tetap berjalan mengendarai kendaraannya untuk mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tidak sedikit seorang ayah yang meninggal di saat mencari nafkah, meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yatim. Ya Rob, jadikan perjuangan ayah kami penyelamat mereka di dalam hidupnya, ya Allah. Begitupun ibu kita, Bu. Masya Allah, ibu sudah menjadi seorang ibu. Bagaimana rasanya ketika ibu mengandung 9 bulan 10 hari kita berada di kandungan ibu kita, gak pernah merasa mengeluh dan lelah, dijaga dengan penuh kasih sayang. Bahkan ibu harus dihadapkan oleh dua kenyataan antara hidup dan mati. Ketika melahirkan kita, anak-anaknya kalam dunia, ibu rela menukarkan nyawanya untuk anaknya. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? Sudahkah kita mampu membalas jasa-jasa mereka kepada kita semua? Terkadang kita nggak sadar, sering ucapan dan perbuatan kita melukai hati kedua orang tua kita, sehingga mereka menangis dalam keadaan kesendiriannya. Ingat dengan perbuatan-perbuatan itu kita sebagai anaknya. Mari sama-sama saat ini ibu kita mohon kepada Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami yang belum bisa berbuat baik kepada mereka, ya Allah. Saat ini kami hanya mampu mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai alqomah yang Kau susahkan di sakaratul mautnya karena durhaka kami kepada ibu, ya Allah. Jangan jadikan kami seperti Malik Kundang yang menjadi batu lantaran kedurhakaan terhadap orang tua kami, ya Allah. Tapi jadikan kami sebagai Qais Al-Qarni yang mendapatkan kemuliaan di surga karena perbuatan baik kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Doain ya nak ya, sama-sama, semoga semua yang hadir pada siang hari ini, ayah kita semuanya mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Palurah, Ibu, saya minta doanya ya Bu ya. Kembali saya minta doa untuk ibu saya yang saat ini masih sakit, belum sembuh daripada penyakit stroke-nya. Saya mohon, karena dia punya keinginan, saya pengen dia berangkat umroh bersama dengan saya. Doain ya Bu ya, biar sehat, biar disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Demi Allah Ibu, saya bisa ceramah bukan karena saya lama di pesantren, tapi ini karena doa daripada ibu saya. Setiap malam dia menangis mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya. Makanya saya minta doa pada siang hari ini, semoga ibu saya disembuhkan oleh Allah. Dan siapapun yang sakit orang tua kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doakan Pak Lurah yang kaya, Bapak Haji Alex, semoga hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang punya hajat pada siang hari ini, semoga dikabul oleh Allah. Semoga semua yang sakit diangkat penyakitnya. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar masalahnya. Allah panjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah. Dan seandainya kita yang ada diuji dalam permasalahan ekonomi, semoga ekonomi kita dilancarkan oleh Allah, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti Ibu sama-sama ya Bu ya, sama-sama kita baca Fatihah. Semoga
apa yang kita niatkan, kita hajatkan pada malam siang hari ini melalui keberadaan mereka bertiga di tempat ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Dewan udah ngasih tambahan udah. Buat ini udah. Saya enggak. Dulunya di sana baik sama saya. Di sini sih kagak. Emang Dewa udah nggak kudus lagi ya? Habis. Habis.